Sesaat lagi Anda akan menyaksikan dipersembahkan oleh Selamat sore pemirsa, saya Detalia selama 1 jam ke depan akan menemani Anda bersama Kementerian Perindustrian dalam program Dialog Industri Agro yang akan membahas mengenai revitalisasi industri mebel rotan Indonesia. Sedikit informasi, negara Indonesia merupakan pemasok 85% bahan baku rotan di seluruh dunia. Namun sayangnya, beberapa tahun terakhir justru industri rotan yang ada di tanah air mengalami keterpurukan. Hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya perusahaan mebel rotan yang tutup dan juga image dari produk rotan itu sendiri yang juga semakin terpuruk. Untuk memecahkan hal ini tentulah bukan hal yang mudah. Nah, kali ini saya berada di kota Cirebon yang juga dikenal sebagai kota sentra industri rotan nasional dan akan membahas langsung bersama Menteri Perindustrian Bapak MS Hidayat. Dan kita akan mendengar langkah-langkah ke depan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan image dari produk rotan itu sendiri atau bahkan menjadikan rotan sebagai ikon produk nasional. Nah, sungguh sebuah kehormatan karena kita bisa berbincang langsung dengan Bapak Menteri kita. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita saksikan tarian penyambutan tarian khas Cirebon. Republik Indonesia yang akrab disapa Pahi. Selamat datang Pahi, dijemput langsung oleh adik-adik. Silahkan Pak.
Apa kabarnya Pak Hi? Oke, baik, terima kasih. Baik, tadi itu adik-adik kita yang menarikan tari topeng khas Cirebon dari Sanggar Purwa Kencana Sawitri. Sangat cantik sekali ya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai tema perbincangan kita pada episode kali ini. Tapi pemirsa, selain Pak Hi, kita juga mendatangkan narasumber lain. Talk show ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Bapak Beni Wahyudi beserta jajarannya, dan beberapa narasumber lain yang akan terlibat langsung dalam talk show kita kali ini. Nah, namun sebelum kita mulai materinya dan kita mulai perbincangan kita, ada baiknya kita simak cuplikan berikut ini. Kekayaan alam Indonesia memiliki potensi dan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi bangsa ini. Rotan merupakan salah satu komoditi agroindustri yang sangat potensial dan berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi nasional. Terletak di Kabupaten Cirebon yang menjadi sentra industri rotan di Indonesia. Namun kini telah terjadi penurunan produksi, ekspor maupun penyerapan tenaga kerja dari industri furniture rotan di Cirebon, Jawa Barat. Diakibatkan masih adanya ekspor bahan baku rotan dan rotan setengah jadi, serta mengalirnya bahan baku rotan ke luar negeri secara ilegal, sehingga membuat para pelaku usaha furniture kesulitan bahan baku. Penyebab lain adalah menurunnya image mebel rotan di pasar internasional yang berdampak pada menurunnya peminat mebel rotan sehingga menyulitkan pemasaran. Menurut data Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia atau AMKRI, per Desember 2009 menunjukkan dari total 516 perusahaan sebanyak 220 perusahaan atau 43% yang bergerak di subsektor pengolahan rotan ini telah gulung tikar. Untuk itu diperlukannya tindakan pemerintah secara sinergi bersama dengan para pelaku industri rotan untuk melakukan revitalisasi industri mebel rotan nasional, agar pengembangan agroindustri rotan bisa tetap berlangsung dan tetap mengedepankan kualitas rotan terbaik Indonesia. Nah, itu tadi kita sudah lihat secara global mengenai perkembangan industri rotan yang ada di tanah air. Nah, Pak Hi, tema mengenai perbincangan kita kali ini adalah mengenai revitalisasi industri mebel rotan yang ada di Indonesia. Berarti industri rotan mebel ini pernah berjaya ya Pak? Ada masanya berjaya di Indonesia. Kenapa kementerian ini memfokuskan industri mebel rotan sebagai salah satu PR-nya? Silakan Pak Hi. Terima kasih. Sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa kursi rotan yang desainnya indah ini diproduksi di Cirebon ini. Dan Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ini high quality. Ini high quality semua dan ini kokoh ya Pak Hi? Kokoh dan sangat diminati. Jadi mungkin dengan mengatakan itu saya mau menyatakan hari ini kita start untuk relaunching lagi industri rotan sebagai industri nasional dan untuk melakukan ekspor kembali seperti kejayaannya di masa yang lalu. Pada tahun 2006, saya kira sampai 2006 ekspor rotan kita masih cukup besar dan sebagaimana sudah ketahui juga bahwa tadi sudah disampaikan 85% dari total bahan baku rotan itu berasal dari hutan-hutan di Indonesia. Betul. Lebih kurang pada tahun 2005 itu dihitung ada 622 ribu ton. Dan kalau toh sekarang berkurang tentu tidak banyak dari jumlah tersebut. Tetapi sebagai negara yang mengandalkan industri berbahan baku rotan, kita mengalami masa-masa kejayaan pada tahun 1986. 1986 pada saat itu ya? Pada saat itu saya tentu belum jadi menteri, masih jadi demonstran mungkin, mahasiswa atau apa. Saya ingat pada waktu itu kita dominan di dalam ekspor. Dan karena kebijakan pada waktu itu yang saya ingat, kita melarang ekspor bahan baku rotan pada waktu itu, sehingga negara-negara yang tidak bisa menerima suplai bahan baku rotan kemudian mengalihkan industrinya ke Indonesia.
Taiwan, dan sebagainya, itu melakukan join di Indonesia, dan produksi rotan Indonesia meningkat dengan deras. Dan pada tahun 2006 kalau tidak salah, 2007 ada kebijakan yang berubah, mungkin karena dinamika pasar, mungkin juga karena waktu itu polisi pemerintah yang berubah, mengingat dinamika itu tadi, sehingga memperbolehkan perubahan dari peraturan itu ya? Sehingga memperbolehkan izin bahan baku rotan, dan secara langsung dan tidak langsung itu menyebabkan produksi kita sangat menurun. Oh, jadi perubahannya itu terjadi pada saat tahun 2005 setelah perubahan peraturan yang melarang ekspor dari bahan baku rotan itu ya Pak ya. Dan tentu setelah itu ada aturan-aturan yang dicoba untuk mengembalikan kejayaan itu kembali, tapi belum berhasil. Seperti tadi disinyalir, sampai 2010 ini potret dari industri rotan kita terus menurun. Dan saya sudah 1,5 tahun duduk sebagai Menteri Perindustrian, melihat sebagai negara yang pernah membuktikan berjaya di industri rotan, dan sebagai negara, sebagai penghasil bahan baku rotan yang terbaik, terbesar, yang hampir mendominasi seluruh bahan baku rotan dunia, sudah seharusnya Indonesia bisa kembali kepada masa-masa kejayaannya ya. Oke. Nah, itu impian yang harus kita capai ya Pak, PR bersama. Nah, kalau dari pihak pemerintah sendiri, kebijakan apa yang dibuat sehingga kita bisa meningkatkan image dari produk rotan itu Pak? Ada peraturan pemerintah melalui Menteri Perdagangan yang akan ditinjau kembali tahun ini. Mungkin itu dulu menyikapi perkembangan pada waktu lalu, dirasakan perlu untuk diri. Dengan menteri yang terkait, misalnya dengan Menteri Perdagangan, saya sudah mendiskusikannya. Dan saya datang ke Cirebon ini di dalam rangka bertemu dengan para pelaku industri rotan. Saya tadi mengunjungi pabrik-pabrik rotan, bahkan pabrik-pabrik subkontraktornya yang bekerja atas order dari para eksportir dan produsen itu saya datangi, saya menginterview dan membicarakan mengenai keadaan rotan industri sekarang ini dan bagaimana harapan mereka untuk meningkat. Dengan kunjungan ini saya berharap saya bisa mendapatkan input langsung on the spot. Saya juga kemudian akan melakukan forum dengan seluruh stakeholders, para praktisi, asosiasi, dan siapapun, bahkan dengan kaum LSM yang skeptis mungkin sikapnya terhadap prospek perkembangan dunia. Saya akan tetap berdialog, karena tekad saya, kunjungan saya ini merupakan starting point. Kita relaunching kembali, menjual Cirebon dan menjual ikon industrinya yaitu rotan dan batik. Oke. Baik, Pak Hi, nanti kita akan berbincang lebih detail lagi mengenai perkembangan atau revitalisasi industri mebel rotan Indonesia. Dan pemirsa, selain nanti kita akan berbincang, saya juga akan mengenalkan narasumber lain, yaitu Bapak Bupati Cirebon. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Dedi Supardi, dan juga ada Bapak M. Hatta Sinatra. Beliau adalah Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia. Dan juga ada Bapak Leonard Theo Sabrata, beliau adalah praktisi desain mebel rotan, dan juga Mr. Kurt Schultz, pemilik Aida Rotan. Baik, nah kita akan melanjutkan perbincangan kita ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di TV One. Memberikan sumber kehidupan bagi manusia. Manusia dan bumi memberikan kontribusi yang nyata untuk alam semesta.
apakah dia di KPU, apakah dia di Mahkamah Konstitusi? Apa kabar Indonesia? Jelas terbukti palsu. Di TV One terdepan mengabarkan. Saran kita akan mengikuti fans-fans Galatasaray. Batan Galata ini setiap hari selalu dipenuhi oleh para pemancing. Kan bahasa Indonesia kasih ya? Lumayan lah, lumayan. Jadi ya, selain pemain bola juga seorang yang romantis juga akan syukur. Bukan jalan-jalan biasa. Di TV One terdepan mengabarkan. Kembali lagi di Dialog Industri Agro dan pemirsa, di samping saya ini mungkin Anda melihatnya hanya kursi biasa. Tapi ternyata kursi ini mempunyai nilai historikal tersendiri. Yang saya tahu kursi ini pada tahun 1945 dahulu pernah dipakai oleh pemimpin dunia. Nah, kita dengarkan saja langsung penjelasannya seperti apa. Kepada Bapak Hatta kami persilakan. Bapak Hatta adalah Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia. Baik, Pak Hatta silakan Pak Hatta di sebelah sini. Pak Hatta, ini sesuatu yang sangat unik ya, ceritanya mempunyai nilai historikal tersendiri. Bisa dijelaskan Pak Hatta? Pada tahun 1945 terjadi konferensi Potsdam. Itu ditampilkan ada kursi yang didudukin oleh 3 orang pemimpin dunia waktu itu, Churchill, Stalin, dan Truman dari Amerika, ya. Sebagai bentuk suatu konferensi pemenangan Perang Dunia Kedua pada saat itu. Dan kemudian apa bisa ditampilkan gambarnya itu bahwa mereka bertiga duduk di kursi ini, ya. Konon ceritanya menurut orang-orang tua dulu, kursi rotan yang didudukin oleh mereka bertiga itu dipinjam dari Cirebon. Oke, langsung Itu menggambarkan bahwa kursi rotan itu sudah terkenal sejak dulu, Pak. Dulu dianggap kursi mewah baru boleh diduduki oleh para pemimpin dunia pada saat itu. Mewah, eksotik, luar biasa itu, ya. Nah, tapi setelah dipinjam 3 biji itu, Pak, akhirnya yang dikembalikan cuma 1, Pak. Ya inilah barangnya. Ya. Dan tapi ini masih asli ya Pak Hatta ya? Asli kursi rotan. Dan awet sampai sekarang. Asli kursi rotan ya. Oke. Tapi bisa kita lihat memang pada tahun 1945 benar kata Pak Hatta ya, hanya pemimpin dunia saja yang bisa menduduki kursi rotan. Berarti betapa berharganya mebel rotan itu. Oke, terima kasih banyak Pak Hatta atas penjelasannya. Nah, sekarang saya akan ke Bapak Dedi, Bupati Kabupaten Cirebon. Saya akan bertanya mengenai kondisi industri mebel rotan di Cirebon sebagai sentra rotan. Itu seperti apa? Sentra industri rotan di Cirebon Kabupaten berada di 5 kecamatan, 22 desa. Produksinya mencapai kurang lebih 136 juta US dollar. Saat ini banyak pengrajin yang mati, banyak eksportir yang mati dan terpuruk. Kurang lebih 40% eksportir kita mati dan tidak jalan. Ini yang diharapkan Pak Menteri Perindustrian bisa membantu mendorong agar ekonomi kerakyatan ini jalan. Pemerintah daerah sendiri melakukan beberapa terobosan. Di antaranya adalah bagaimana kemudahan perizinan, bagaimana pajak ekspor dilarang, tidak ada pungutan. Ditambah bagaimana perjuangan saya dengan kawan-kawan pengrajin, kawan-kawan pengusaha berjuang terus-menerus untuk menemui Menteri Perdagangan agar ekspor rotan bahan baku dan setengah jadi dilarang. Oke. Nah, itu merupakan usaha atau effort yang sangat jelas sekali ya. Nah, kembali ke Pak Hi,
Kalau kita dengar semua usaha yang telah dilakukan oleh Kabupaten Cirebon sendiri, ini seperti memang terharu ya Pak ya, karena tidak hanya tingkat pusat tapi juga tingkat daerah juga sama-sama berjuang. Nah, melihat kondisi yang sudah diusahakan oleh Kabupaten Cirebon, kalau untuk pasar dunianya sendiri seperti apa Pak? Apakah memang peluangnya itu memang masih besar? Ya, sebagaimana diketahui sekarang ini bahan bakunya dulu ya. Bahan baku rotan kan kita suplai terbesar. Yang kedua, sebetulnya pengimpor terbesar itu Cina, bahan bakunya. Bahan bakunya ya? Untuk kemudian dia ekspor kembali sebagai barang jadi. Dan itu menjadi kompetitor kita di dunia. Dan beberapa negara lain. Yang kita inginkan adalah dengan kondisi seperti itu, Indonesia setapak demi setapak dimulai hari ini mulai berkonsentrasi agar supaya ekspor kita maupun menguasai produk dalam negeri itu bisa kita lakukan ya. Itu bisa menyangkut beberapa aspek. Yang pertama, aspek regulasi. Aspek regulasi itu ada tanggung jawabnya kepada pemerintah, dan saya tentu dengan menteri-menteri terkait akan membicarakannya secara matang. Namun sebelum itu, saya juga akan bertemu dengan semua stakeholders untuk mempersiapkan substansi dari regulasi itu sedemikian rupa sehingga nanti menghasilkan apa yang kita inginkan. Nah, untuk pasar dunia sendiri, saya kira itu penting, terutama kawan-kawan yang kemarin disponsori oleh Kementerian Perindustrian melakukan pameran di Köln di Jerman Barat. Jerman yang waktu itu ya Pak ya? Ya, sebagai ada berapa belas pengusaha Cirebon turun ke sana. Kita melakukan eksibisi, itu adalah World Exhibition, jadi forum dunia khusus untuk rotan. Paling tidak kita relaunching bahwa industri rotan Indonesia melalui sentra industri di Cirebon sudah bangkit lagi dan mau bicara lagi di tingkat dunia. Jangan anggap remeh. Oke. Kalau persaingannya seperti apa Pak Hi? Dalam dinamika sekarang ini ada industri rotan sintetis gitu ya. Tapi saya kira itu nggak jadi masalah karena segmen marketnya juga berbeda dan karakteristik daripada produk itu sendiri berbeda. Jadi itu nggak usah kita anggap sebagai kompetisi. Yang kita harus anggap sebagai kendala selain regulasi yang harus mendukung, itu adalah fakta bahwa kita masih melakukan yang disebut illegal trading. Jadi banyak ekspor kita yang tidak melalui bahan baku itu, yang tidak melalui jalur resmi, sehingga pesaing-pesaing kita itu mendapat rotan dengan harga yang relatif cukup murah, sehingga setiap ekspor bahan baku kita ke negara lain itu pasti akan menghidupi industri mereka, bukan industri kita. Itu mau kita kembalikan. Dan sudah waktunya ya? Sudah waktunya. Dan kami pemerintah sekarang punya program hilirisasi, downstreaming dari industri agro. Kita sudah melakukannya di kakao. Kita beri biaya keluar untuk bahan bakunya yang selama ini menerima bahan baku dan industrinya dihidupkan di negaranya, mulai berteriak-teriak protes. Tapi pada akhirnya mereka datang menawarkan diri mau investasi, join di Indonesia, dan minta digaranti supaya biaya keluarnya itu jangan dicabut gitu, supaya mereka bisa melakukan investasinya dengan aman. Hal mirip dengan itu akan kita lakukan juga di rotan. Namun harus jaga kepada aparat pemerintah yang lain agar tidak terjadi yang kita sebut illegal trade tadi, yaitu melakukan smuggling, melakukan ekspor tanpa prosedur dan sebagainya. Itu harus sama sekali kita hentikan. Jadi law enforcement-nya juga harus ditegakkan. Tapi di samping itu kemampuan teman-teman praktisi juga harus ditingkatkan. Membuat inovasi untuk desain yang terus-menerus bagus, up to date, dan memenuhi selera pasar. Kemampuan SDM kita untuk meningkatkan membuat pabrik-pabrik, membuat
produk-produk rotan itu juga harus makin sempurna. Karena tuntutan dunia ini sekarang makin meningkat gitu mengenai quality produk dan sebagainya. Dan Indonesia punya semuanya, tinggal kita bersama-sama melakukannya. Negara-negara mana nih Pak yang kira-kira kita bisa mengekspor produk mebel Indonesia? Cina, Eropa, Amerika. Cina, Eropa, Amerika. Ya, jadi jangan melakukan penetrasi ekspor ke pasar internasional. Sementara itu pasar domestik kita kemasukan kompetitor lain. Betul. Jadi kita mengamankan pasar domestik, kita melakukan ekspansi ke pasar internasional. Nah, kalau kondisi ekspor mebel rotan khusus untuk di Indonesia ini seperti apa Pak kondisinya sekarang untuk ekspor mebel Indonesia? Ya, sekarang ini kalau boleh saya gambarkan penurunannya ekspor ya. Itu tahun 2007 volume ekspor kita itu 113.000 ton dengan nilai 319 juta US dollar. 2009 tinggal 53.000 ton dengan nilai 167 juta US. Tahun 2010 tinggal 43.000 ton dengan nilai 138 juta US dollar. Oleh karena itu saya datang ke Cirebon, kita melihat cukup sampai di sini penurunan itu, kita akan meningkatkan kembali. Jangan lama-lama terlena dengan keterpurukan, waktunya kita bangkit. Jangan kemana-mana, kita masih akan membahas mengenai revitalisasi industri mebel rotan Indonesia, tetap di TV One. Sekarang kita akan mengikuti fans-fans Galatasaray. Jembatan Galata ini setiap hari selalu dipenuhi oleh para pemain. Dan bahasa Indonesia fasih ya? Lumayan lah, lumayan. Jadi ya, selain pemain bola juga seorang yang romantis juga akan syukur. Bukan jalan-jalan biasa. Di TV One terdepan mengabarkan kiat-kiat dalam berwirausaha. Semakin bagus, kita bisa mendapatkan 2 juta per hari. Bagaimana mengelola manajemen hingga SDM-nya? Dia tidak terpotong pertumbuhannya oleh siklus perkawinan. Jendela usaha di TV One terdepan mengabarkan banyak cerita dan kenangan yang dihadirkan kembali. Mana saya dilahirkan, yang paling saya sukai itu sejarah. Ini kompleks TK saya dulu. Terlintas dengan jelas di dalam ingatan mereka. Ini rumah dulu kakek saya. Ini adalah ruang yang punya kenangan memori begitu banyak. Jadi saya di sini, di kamar ini sangat dekat dengan anak-anak. Nostalgia TV One terdepan mengabarkan. Dialog Industri Agro dan masih bersama saya Detalia Indriati dan juga Bapak Hidayat selaku Menteri Perindustrian. Nah, berbicara mengenai merevitalisasi industri mebel rotan Indonesia itu tidak bisa dipungkiri adanya keterlibatan dari pihak lain. Kita akan bertanya ke Pak Hatta selaku Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia. Pak Hatta, bagaimana sih kondisi industri mebel rotan yang ada di Indonesia dalam sudut pandang pelaku bisnisnya? Silakan Pak Hatta. Oke, saya laporkan ke Pak Menteri kondisi terkini industri mebel rotan Indonesia cuma dengan satu kata, bahwa industri ini hidup segan mati tak mau. Kenapa demikian? Ya, karena menurut pandangan kami bahwa dalam 6 tahun terakhir ini banyak pertumbuhan industri ini yang seharusnya tumbuh tapi terhambat. Ya, setelah terhambat dan kita terlambat membenahi masalah ini, sehingga industri ini terpuruk dan terpuruk,
sampai pada tahun yang lalu prestasi kita cuma mampu mengekspor 138 juta US dollar saja. Sebagai negara penghasil rotan terbesar di dunia, kami selaku pelaku industri merasa malu sebetulnya. Ya, seharusnya kita bisa menjadi yang terbaik dan industri ini bisa tumbuh, namun kenyataannya sedemikian. Nah, kalau untuk permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis itu sendiri, apa sih Pak sebenarnya? Apa yang menjadi hambatan terbesarnya? Oke, hambatan kita itu banyak sekali ya. Ditinjau dari segi competitiveness kita, terus terang saja furniture kita kurang kompetitif. Kita jangan mengcompare furniture rotan kita dengan furniture Cina umpamanya. Bukan cuman itu. Kompetisi yang kita harus fair adalah dengan produk-produk furniture selain rotan furniture. Dengan dasar selain rotan. Selain rotan, umpamanya upholstery furniture. Sebuah dining chair yang kita bikin dari rotan mungkin bisa kita hargai $20, $30, $40. Itu yang di tingkat medium dan medium to low. Tetapi upholstery furniture dari Cina dia mampu menjual yang low quality itu dari $20 ke bawah dan tampilannya cantik, kelihatan modern dan very comfortable. Jadi itu salah satu kompetisi kita di dunia internasional yang menyebabkan bahwa kita sulit bersaing dengan mereka dan ada semacam perubahan tren yang menyebabkan pertumbuhan kita juga terhambat. Salah satunya itu. Kemudian masih banyak hal-hal lain yang menyebabkan kita kenapa selama sekian tahun terhambat dan tidak sempat dibangkitkan. Justru saya pikir saat inilah waktu yang tepat untuk kita melakukan revitalisasi kembali industri kita ini, umpamanya dari segi sumber daya manusia. Tadi banyak Pak Menteri sudah menjabarkan beberapa hambatan-hambatan dan itu semuanya benar. Dan saya tambahkan kembali bahwa sumber daya manusia kita memang perlu diberdayakan dan ditingkatkan. Dan kemudian yang terakhir ini krisis dunia ini, krisis ekonomi dunia itu menimpa industri kita bagaikan jatuh tertimpa tangga. Yang tadinya tidak bisa berkembang, kemudian terlambat penanganan, ada krisis dunia, ekonomi dunia yang permintaannya menurun, dan kemudian kita lebih terkapar lagi. Dan kemudian di pasar internasional kita terbentur dengan image produk rotan yang sangat menurun beberapa tahun terakhir ini. Kalau tadi di konferensi Potsdam dengan bangga pemimpin dunia menggunakan kursi rotan, sekarang ini kok sepertinya hampir jarang sekali atau hampir tidak ada kita melihat di televisi pimpinan dunia yang masih duduk dengan bangga di kursi rotan. Oke. Ya, benar sekali. Ya, jadi permasalahannya banyak sekali ya Pak. Banyak sekali dan salah satu juga soal polisi bahan baku yang diekspor yang menurut kita sangat bertentangan dengan strategi pengembangan rotan nasional secara jangka panjang. Itu sangat menghambat dan kontraproduktif. Jadi saya pikir Pak Menteri Perindustrian masih punya banyak sekali PR dan kami siap untuk membantu merevitalisasi industri ini agar industri kita ini bisa berjaya kembali. Terima kasih. Yang penting harus siap sedia membantu Pak ya. Nah, ada satu lagi yang menjadi ganjalan, silakan dipersilakan duduk kembali Pak Hatta. Ini mengenai desain. Seperti kita tahu yang namanya mebel furniture itu pasti kaitannya erat dengan desain. Nah, sejauh mana sih desain itu bisa memperkuat atau membantu revitalisasi dari industri mebel rotan di Indonesia? Silakan Pak Leonard. Ya, terima kasih. Mungkin kalau kita lihat dari segi desain dalam konteks industri, kan kita ingin merevitalisasi penjualannya, salesnya, sehingga kita harus memberikan emotional value yang lebih terhadap produk itu sendiri. Jadi persaingannya itu sudah tidak lagi di trading, tapi sudah di branding, dan image value creation ini menjadi lebih penting lagi dalam peta persaingan yang ada sekarang ini. Seperti yang tadi Pak Menteri juga sudah sampaikan, bahwa kita sudah tidak bisa lagi main seperti dulu lagi, tapi kita harus ada branding, quality, dan desain. Jadi itu. Nah, kalau untuk desain yang disukai pasar pada saat ini, kira-kira yang modelnya tuh seperti apa? Ya, mungkin ada momentum yang bagus yang harus kita grab, kita ambil ini, bahwa dengan perekonomian di belahan dunia Asia yang sebetulnya sedang bangkit, itu mungkin seiring dengan itu ada banyak merek-merek Asia juga yang
bisa menjadi global player, dan Indonesia seharusnya bisa ikut gitu. Dan kalau sudah menjadi global player itu kita bisa mendikte tren, bukan lagi mengikuti tren, tapi kita bisa mendikte tren. Jadi harapannya justru jangan hanya memfollow tren, tapi kita harus bisa menciptakan tren itu sendiri. Mungkin itu lebih baik. Oke, terima kasih banyak Pak Leonard. Nah, itu pengetahuan mengenai desain, dan ada satu lagi yang menarik. Di sini juga kita kedatangan narasumber pemilik dari Aida Rotan. Nah, tapi yang uniknya adalah beliau niat sekali untuk berinvestasi di Indonesia, dan ini merupakan menjadi pertanyaan bagi saya pribadi. Mr. Kurt Schutz, would you please explain about this business, and when is the first time you become an entrepreneur? Okay, thank you very much. Since 1985, I'm working in the rattan manufacturing. I have my company in Germany. But by the time longer, I felt that it's too expensive to produce the furniture in Germany. So I was looking for another place where to go. Very simple, we go to Indonesia because there is where rattan is growing. So then I went to Jakarta to the Chamber of Commerce, and they welcomed me, said, okay, Mr. Schutz, we are waiting for you since 13 years. So I signed my papers, and I said, where can I go now? Then they say, very simple, you go to Cirebon. Since I'm out here. Oh, oke. Memang perjuangannya tuh sangat-sangat sulit ya. Pada saat Mr. Schutz di sini sudah berbisnis sudah sejak lama, dan pada saat dia datang ke Indonesia dan disambut dengan baik, dan diberi saran pula, dan dia harus pergi kemana? Perginya ke Cirebon sebagai sentra produksi rotan nasional. Oke, dan one more questions, maybe two more questions. There's a lot of questions that I want to ask you. As a businessman and an ambassador for AMKRI for Europe, right? And what will you do to promote Indonesia rattan and to sell it over the globe? Yes, at the moment it is very difficult to sell rattan furniture in Europe. The image somehow has gone totally lost, and we have nearly no exhibition in retail stores. So my task is, when I'm in Germany or in Europe, I speak to all the organizations to convince them to bring the rattan back on the floor. It's a tough business, but we have a very good chance to go in again, because everything is sustainable. Everybody talks about green, so we have green architecture, and I think we are having the green interior, and rattan is absolutely the greenest you can have. Okay, and then why do you think that rattan here in Indonesia is a good rattan, and why you choose? I mean, you can choose any other country like China and Vietnam, but why you choose Indonesia rattan? Yeah, you can make studies where you can find the rattan, which kind of materials you can find in other countries. Then you automatically stop in Indonesia, because there you have more than 40 beautiful rattan sources you can work out. The others you cannot. Okay, thank you so much, Mr. Schutz. Nah, Mr. Schutz ini kebetulan adalah brand ambassador dari Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia untuk Eropa. Nah, kita masih berbincang mengenai revitalisasi industri mebel rotan Indonesia. Tetap di TV One. Thank you, Mr. Kurt. Kepedulian mereka. Jadi kita melihatnya prihatin lah, banyak anak-anak yang pengen sekolah dia nggak bisa. Kerja keras mereka. Meski berprofesi sebagai penghasil intan, kehidupan keluarga ini tidak berkilau seperti intan. Hingga pengabdian mereka. Saya ingin mengabdikan diri saya karena di sini tanah kelahiran saya. Saya pengen adik-adik saya lebih baik dari saya. Sekelumit cerita manusia Indonesia di TV One, terdepan mengabarkan.
Banyak cerita dan kenangan yang dihadirkan kembali. Mana saya dilahirkan, paling saya sukai itu sejarah. Ini kompleks TK saya dulu. Terlintas dengan jelas di dalam ingatan mereka. Ini rumah dulu kakek saya. Ini adalah ruang yang punya kenangan memori begitu banyak. Kita di sini, di kamar ini sangat dekat dengan anak-anak. Nostalgia TV One terdepan mengabarkan. Bagaimana cara bersih dengan cara-cara yang diajarkan Rasul. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa makanlah kamu sekedar untuk menegakkan punggung. Ini salah satu olahraga yang bisa menyehatkan jantung kita ya. Kita ketahui bahwa Indonesia diapit oleh 2 lempeng aktif. Di ketika pergerakan lempeng tadi terjadi dan ketika dia tidak kuat lagi, dia akan melepaskan energinya. Coffee Break di TV One terdepan mengabarkan. Masih di Dialog Industri Agro dan pemirsa, kita masih membahas bagaimana merevitalisasi industri mebel rotan Indonesia. Tadi kita sudah mendengar permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis dan juga masukan dari pakar desainer mebel rotan sendiri itu seperti apa. Informasi yang diberikan oleh Mr. Suits sebagai orang berinvestasi di Indonesia. Nah, Pak Hi, tadi setelah mendengar permasalahan yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis, ini agak sedikit sulit ya Pak ya, dari mulai perizinan, kemudian juga persaingannya, kemudian dari desain juga sudah Pak Leonard sudah memberikan masukan. Mr. Schutz juga memberikan informasi pengalaman yang dia rasakan sendiri dan keyakinan bahwa rotan Indonesia itu memang kualitasnya itu baik, bagus. Nah, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini Pak? Silakan. Ya. Kita mesti mulai dari awal memang, tapi harus segera dilakukan. Yang pertama, kami akan melakukan review atau peninjauan kembali terhadap kebijakan ekspor bahan baku rotan. Yang pertama. Yang kedua, mencoba mengoptimalkan pusat pengolahan bahan baku di daerah penghasil bahan baku rotan. Seperti di Sulteng, di Kalteng, di Aceh. Dan yang ketiga, membangun terminal bahan baku sebagai buffer stok. Ya, jadi di sentra-sentra industri seperti di Cirebon. Cirebon ini akan dibangun buffer. Dan buffer stok itu juga berfungsi mestinya ya sebagai pembeli atau penampung dari bahan baku yang dibutuhkan. Sehingga setiap kebutuhan bahan baku bagi industri akan bisa terpenuhi. Bagaimana memanagenya? Apakah sepenuhnya pemerintah ataukah bekerja sama dengan swasta? Karena ini harus di-manage secara komersial, secara bisnis, sehingga bisa tetap sustainable ya, bisa survive. Yang berikutnya adalah meningkatkan peran perguruan tinggi. Jadi mulai sekarang kita akan mengadakan kontak dengan perguruan tinggi, lembaga-lembaga litbang terbaik untuk melakukan R&D, Research and Development. Saya kira kementerian saya akan melakukan itu. Hal-hal tersebut ya, Pak, meningkatkan peran pusat desain dan orang-orang ahli desain seperti saudara Leonard itu saya kira sangat dipentingkan karena dia by experience, dia punya banyak hal yang bisa menjadi input buat kita juga ya Pak ya. Lalu itu juga SDM, sumber daya manusia rotan di bidang teknik industri produksi juga harus kita tingkatkan. Jadi nanti barangkali juga itu adalah program yang harus kita lakukan. Terus mensosialisasikan program-program desain rotan ke masyarakat, mendorong desain-desain bangsa Indonesia supaya bisa go international gitu. Jadi pokoknya kualitasnya harus kita tingkatkan. Juga meningkatkan kemampuan market intelligence. Jadi saya perindustrian atas nama pemerintah akan mengawal para produsen industri rotan untuk ikut selalu di eksibisi dan di international event yang penting-penting tentu. Yang kita pilih yang bisa membuat mengencourage pembelian atau buyer atau meningkatkan market di tingkat internasional. Dan juga meningkatkan fasilitas pelabuhan-pelabuhan ekspor kita di daerah-daerah produsen barang jadi import itu mungkin long term. Tapi kalau sentra produksinya di Cirebon,
Satu waktu Pelabuhan Cirebon kan mesti bisa berfungsi sebagai pelabuhan ekspor. Gitu ya. Pak Bupati saya ajak mulai mikirin tuh sekarang, Pak. Baik, Pak Hi, ini kita akan ada berdialog juga dengan mahasiswa, teman-teman dari mahasiswa dan juga para pelaku bisnis yang ingin bertanya dan berdialog langsung, tapi tidak terbatas dengan Pak Hi saja ya, bisa juga mungkin dengan Pak Dedi, Bupati Cirebon, atau Ketua Asosiasi Mebel Kerajinan Rotan Indonesia. Siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, di sebelah sini terlebih dahulu, silakan. Boleh diberikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamun Fauzi dari Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal, tapi karena permasalahan ini berdasar dari keluhan dari masyarakat dan pengusaha yang ada di Cirebon dalam masalah rotan ini. Dan ini terkait dengan peraturan pemerintah mengenai memberlakukan ekspor bahan baku. Dan itu akan terus-menerus terjadi keluhan masyarakat itu manakala pemerintah tidak memberlakukan sistem agribisnis, yaitu lebih mengutamakan sistem olah dulu sebelum jual gitu. Sehingga kita tidak menjual bahan bakunya, tapi mengolahnya dulu. Yang ini berdampak atau mempunyai nilai lebih, yang lebih utama itu adalah dalam hal nilai lebih terhadap masyarakat, rekrutmen tenaga kerja, termasuk menciptakan lapangan kerja. Sehingga nantinya ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan gitu. Yang ingin saya tanyakan di sini, ketika pemerintah membuat perubahan yang tadinya melarang ekspor bahan baku, sekarang pada saat sekarang yang masih berlaku itu memberlakukan, yang ini berdampak atau mempunyai nilai lebih, yang lebih utama itu adalah dalam hal nilai lebih terhadap masyarakat, rekrutmen tenaga kerja, termasuk menciptakan lapangan kerja. Sehingga nantinya ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan gitu. Yang ingin saya tanyakan di sini, ketika pemerintah membuat perubahan yang tadinya melarang ekspor bahan baku, sekarang pada saat sekarang yang masih berlaku itu memberlakukan ekspor bahan baku itu sebenarnya yang menjadi pertimbangan utama itu apa itu. Jadi bagaimana tindak lanjutnya gitu aja. Terima kasih. Apa ya? Sangat bersemangat sekali. Berarti ini langsung ke Pak Hi ya. Langsung silakan Pak Hi mengenai kebijakan. Terima kasih. Pertanyaan Anda relevan. Tapi dari tadi pagi waktu berangkat sampai sore tadi, itu adalah satu isu penting yang kami bicarakan. Dan kami sedang mencari solusinya. Yang pertama, pemerintah memang mempunyai program hilirisasi atau downstreaming dari agroindustri. Sudah dimulai dengan kakao, produk kakao, kelapa sawit, karet, rubber, rumput laut, dan sekarang rotan. Rotan juga termasuk agro yang sangat dimungkinkan. Yang kita utamakan adalah melakukan proses pengolahan, yaitu membuat melalui industri rotan, sehingga diekspor nanti barang jadi, bukan lagi barang mentah. Sehingga value added atau nilai tambah di Indonesia. Ya, jadi sama. Anda belajar sama saya yang lagi kerja di pemerintah, ternyata nyambung gitu. Itu mau kita lakukan ya. Oke, baik. Nah, itu memang sudah direncanakan, tinggal ditunggu saja tanggal eksekusinya ya. Oke. Nah, baik. Ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Dari mana dan namanya siapa? Oke. Perkenalkan, nama saya Nia Nurrohmiasi. Saya dari Fakultas Pertanian Unswagati Cirebon. Saya bertanya kepada Bapak Bupati di sini sebagai pemerintah daerah di sini ya Bapak. Punten sebelumnya Pak. Saya yang bertanya gitu loh Pak. Langkahnya sudah sejauh mana sebenarnya rotan ini? 6 tahun terpuruk Bapak gitu kan. Kita dari tahun ke tahun rotan di Kabupaten Cirebon menyedihkan, memprihatinkan gitu. Pengrajin-pengrajin gulung tikar gitu kan. Nah, sebenarnya langkah nyata yang seperti apa gitu ya, yang Bapak tadi ungkapkan, katanya kesejahteraan rakyat Pak gitu kan ya. Baik. Jadi selain kita memang melakukan langkah-langkah yang pasti di perdagangan bersama-sama dengan kawan-kawan pengrajin, bersama-sama kawan eksportir dilakukan. Tapi di sisi lain kita pun melakukan langkah pembinaan kepada para pengrajin di bidang penyuluhan desain dan teknologi, penyuluhan
tentang ekonomi, tentang tentang desain teknologi dan juga pemasaran. Dan kami pun juga pemerintah daerah dia segan-segan untuk datang ke luar negeri untuk pameran. Tahun sekarang saja kita akan mengajak kawan-kawan pengusaha bulan Oktober untuk berangkat ke Cina. Selain itu juga untuk hubungan dalam negeri kita pun membuka showroom di Batam dan di Bali. Terima kasih. Oke, nah itu merupakan perwujudan yang dilakukan oleh Kabupaten Cirebon. Sudah terpuaskan? Sudah terpuaskan? Nanti dilihat saja, siapa tahu mungkin mbaknya nanti bisa membantu usaha dari Bapak Bupati dengan mendekati langsung ya. Langsung terjun ke lapangan. Oke, masih ada pertanyaan? Oke. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian dan Bapak Bupati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Nugroho dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pertanyaan saya yang pertama adalah tentang proses pengajuan haki yang terlalu lama. Untuk masalah ini, bagaimana sikap dan perhatian Bapak Menteri Perindustrian terhadap masalah ini? Dan kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah tentang bagaimana pengembangan software house lokal di dalam dunia industri, khususnya industri rotan ini. Ya, demikian dari saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hi, langsung dijawab saja. Haki ya, hak kekayaan intelektual. Saya kira itu sekarang kita dorong agar supaya penciptaan produk baru itu dilakukan perlindungan kepemilikannya atau copyrightnya itu, hak copyrightnya itu untuk didapatkan dari Kementerian Hukum dan Hak. Dan Kementerian Perindustrian secara resmi bersama juga perdagangan membimbing saudara-saudara untuk memproses itu segera. Ada kesepakatan dari pemerintah agar supaya hak atas kekayaan intelektual itu digunakan sepenuhnya oleh para pencipta kreator Indonesia, sehingga hak ciptanya itu nggak lagi dibajak oleh negara-negara yang selama ini dulu terjadi. Pada tahun 2006 saya waktu itu Ketua Umum Kadin, saya yang pertama bicara masalah itu di depan Presiden, mensinyalir dengan keras bahwa banyak pencipta lagu, pencipta industri kreatif kita, batik dan sebagainya, karena nggak dilindungi atau nggak mendapat prosedur yang benar mengenai hak ciptanya, sehingga dia dengan mudah diaku oleh negara lain. Dan setelah itu 1 tahun kemudian pemerintah membuat fast track, jalur atau prosedur yang cepat, dan perindustrian bersedia melalui dirjen saya untuk mengawal saudara-saudara kalau ada proses atau prosedur menuju kepada mendapatkan hak cipta tersebut secepat mungkin ya. Yang kedua mengenai software. Saya kira kami juga dari perindustrian menganggap itu satu sektor yang harus juga dilindungi dan diproteksi dan dikembangkan di Indonesia. Ini termasuk industri kreatif yang sekarang menjadi prioritas tinggi di Kementerian Perindustrian. Jadi saudara-saudara, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk sektor tersebut, dan saya mengakui bahwa banyak sekali potensi-potensi di Indonesia yang harus kita eksplor dan kemudian kita akui dia sebagai suatu sektor yang mempunyai masa depan yang sangat baik. Sangat baik sekali. Nah itu dia, tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Nah Pak Hi, mungkin ada harapan ke depannya kepada masyarakat Indonesia, baik itu para pelaku bisnis ataupun masyarakat luas, itu bisa diberikan masukan ada ya ke depannya. Ada tiga harapan saya. Satu, kepada pelaku industri mebel rotan. Pertama, agar semakin meningkatkan kualitas produk mebel rotannya, supaya bisa memenuhi keinginan pasar yang juga makin meningkat taste-nya atau seleranya. Yang kedua, agar terus melakukan inovasi yang tadi disampaikan, inovasi desain mebel rotan untuk meningkatkan daya saing di pasar dalam dan di luar negeri. Itu untuk para produsen. Harapan saya untuk kepada pemerintah, Pemda, Jabar,
Kabupaten Cirebon, BUMN, BUMD, agar meningkatkan penggunaan mebel rotan di instansinya masing-masing. Gitu. Mulai minggu depan ruang kerja kantor saya juga diganti rotan tuh tempat duduknya. Oke. Dan saya sendiri adalah ketua Timnas P3DN penggunaan produk dalam negeri. Jadi saya atas kapasitas itu sekali lagi ingin agar produksi dalam negeri sangat kita utamakan, terutama dalam hal ini adalah produksi mebel rotan. Kepada masyarakat agar menggunakan produk Indonesia, khususnya mebel rotan di tempat Anda bekerja, di rumah, jangan kita berteriak-teriak meningkatkan produksi rotan, tapi di rumah sendiri kita nggak ada mebel rotan. Tidak ada mebel rotan sama sekali justru ya. Dan tagline dari perindustrian sekarang adalah tampil bangga menggunakan produk nasional Indonesia. Oke, nah itu dia harapan yang disampaikan oleh Pak His selaku Menteri Perindustrian. Nah, Pak His, sebelumnya saya ingin bertanya, Pak His pernah menduduki bangku historikal itu tidak? Belum. Kita coba ke sana ya, Pak ya. Saya juga tadi kan Pak Hatta bilang katanya hanya pemimpin dunia. Ini baru pertama kali. Pak ya, kami coba. Papa nggak? Ini sudah berusia lebih dari 60 tahun nih. Oke. Sudah berusia 60 tahun. Silakan. Bagaimana Pak rasanya Pak? Serasa menjadi Churchill kan? Serasa menjadi Churchill, baik. Nah, pemirsa, bagaimana cara kita merevitalisasi industri mebel rotan Indonesia? Tentu butuh kerjasama dari berbagai pihak ya. Di sini ada yang namanya pelaku bisnis, kemudian ada juga Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan tentu saja masyarakat luas sebagai buyernya yang terutama. Nah, apapun itu, yang pasti satu hal yang mesti kita ingat, tampil bangga dengan menggunakan produk-produk Indonesia. Cirebon berindah, bersih indah terkirau, wisda bisa kita kanggo ngudang cita-cita. Baru saja Anda menyaksikan dipersembahkan oleh